Iya, oke guys, baik lagi sama gue ya, ada data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Kamis John, tanggal 13 Juni 2024. IHSG terpantau turun ya hari ini, tipis 0,2 meskipun sempat naik. Ya, ya oke, gue mau bahas yang lagi heboh ya, di mana ini soal Hexa ya, di mana kehebohan ini muncul di Stockbit. Ya, di Stockbit, di mana di Stockbit diumumkan tunggu, eh, pendapatan Hexa ya ini dia nih di kuartal 4 ini dia minus 2 miliar. Wait, mana dia? Gue pisahin dulu ke sini dah. Eh, Ntar pelan-pelan. Laba bersihnya ya minus 2 miliar itu ya. Nah, di sini. Nah, ini nih ya. Kalau lo di ke Stockbit dia minus 2 miliar. Tapi masih cuan ya guys, Q1 ke. Nah, oke. Sebelum gua masuk situ, yang gue bingung ini Stockbit dapat info dari mana? The problem gitu ya. Gue cari di situs Exxon nggak ada, cari di IDX juga nggak ada. Nah ini di berita news pun belum ada gitu. Jadi Stockbit ini menurut gue hebat banget. Bisa dapat dari mana nih info dia minus 2 miliar. Masalahnya ada sedikit ganjil datanya itu di sini. Revenue-nya dia ya. Revenue-nya dia itu bisa minus 23 miliar gitu loh. Ya. Nah, ini kan ya revenue-nya dia itu dia bisa minus 23 miliar, John. Ya. Kan ada revenue, ada gross profit, terus baru nanti jadi net profit gitu ya. Sehingga menimbulkan tanda tanya, memangnya revenue itu bisa minus ya? Ya, coba gue lihat dulu. Nah, di sini dia ya. Memangnya revenue itu bisa minus gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan kita. Ya. Revenue itu penjualan John ya. Ini gua ada scroll, lu boleh scroll ke belakang ya. Ke belakang sampai tahun 2017 kalau di Stockbit ya. Nggak pernah ada sejarah Hexa itu revenue-nya ya. Ini nih revenue itu minus. Nggak pernah, baru kali. Nah, ini diduga apakah salah catat atau bagaimana gitu loh. Ya. Revenue itu basically sangat gue baca-baca ya sangat kecil kemungkinan untuk minus gitu loh. Sesuatu yang aneh lah, cukup aneh kalau melihat revenue itu minus ya. Makanya gue coba cari data nih ya, cari komen-komen dari orang. Nah ini misalnya, kenapa beberapa perusahaan memiliki revenue yang negatif? Apakah mereka nyetel sebuah harga lebih rendah daripada biaya produksinya, ya, sehingga itu bisa menjadi sebuah loss gitu ya. Nah ini gue nih jawaban orang ini. Gue sih seumur hidup kata dia nggak pernah jumpain revenue negatif sebelumnya ya. Jadi ini case langka gitu loh. Apakah makanya si Stockbit ini beneran dapat dari mana? Apakah betul seperti itu? Ya negatif ya ini langka banget ya. Gue pernah sih nemuin zero revenue dia bilang nol yang ada pendapatan sama sekali betul. Tapi sangat tidak umum ya untuk sebuah perusahaan biofarma yang dalam tahap pengembangan atau perusahaan teknologi ya tidak umum. Sebagai contoh ya negatif revenue itu bisa mengindikasikan bahwa perusahaan sedang membayar customernya untuk membeli produk mereka. Boleh aja gitu ya. Not just giving the product away as free sample. Tidak hanya sekedar memberikan produk sebagai free sample. Jadi negatif revenue itu bisa terjadi begini kalau menurut penjelasan dia ya. Misalnya gue bikin Coca-Cola lah, oke, sebotol Coca-Cola. Cost-nya itu untuk membuat sebesar 5.000 ya. Tapi gue jual ke orang 3.000. Tujuannya lagi promo mungkin ya. Nah, kemungkinan kayak gini bisa terjadi, bisa menimbulkan revenue negatif. Ini kalau menurut penjelasan dia. Tapi dia sama hampir jarang nemuin. Dia bilang dia nggak pernah nemu kasus kayak begini. Tapi cuman bisa terjadi kalau skemanya kayak gitu. Nah, kalau memang Hexa terjadi begitu, itu artinya Hexa dia bikin produk
Terus dia jual murah, banting harga gitu loh. Ya, masuk akal nggak ya kalau menurut tuh sebuah perusahaan selevel Hexa dengan produk yang udah terkenal sampai harus melakukan hal itu? Nah, gua nanya balik lagi kepada lu ya. Nah, gue coba cari komen orang kedua gitu ya, supaya pembanding ya. Tolong lo yang ngerti akuntansi mungkin bisa komen ya di bawah. Ini gue coba cari informasi loh dari internet ya, soal negatif revenue ya. Ini yang terjadi di catatannya Stockbit ya. Nah, ini orang kedua ngomong, negatif revenue itu juga dikenal sebagai, kata dia, penjualan yang negatif atau pendapatan yang negatif ya. Umumnya terjadi ketika sebuah perusahaan mengeluarkan refunds ya. Mungkin ada produk yang gagal, dia refunds ya, bayar lagi, atau mengeluarkan diskon atau mengeluarkan potongan harga kepada customer yang melampaui pendapatan aslinya yang didapatkan dari penjualan. Nah, itu ya. Negatif revenue ini tidak sama dengan rugi. Nggak sama, menurut dia sih nggak sama ya. Mereka menggambarkan sebuah kebalikan dari pendapatan yang sebelumnya dicatat ya. Ini ada beberapa alasan umum kenapa sebuah perusahaan mungkin saja memiliki negatif revenue, kata dia ya. Return and refunds. Nah, ini pertama. Ketika pelanggan itu mengembalikan produk atau meminta refund ya, sebuah perusahaan membutuhkan pembalikan dari pendapatan yang tadinya di record dari penjualan ya. Ini yang sudah dicatat dari penjualan ya. Ini bisa menghasilkan negatif revenue. Atau kedua, kemungkinan kedua adalah diskon atau potongan harga ya. Perusahaan mungkin menawarkan diskon atau potongan harga kepada konsumen untuk berbagai alasan seperti kampanye promosi ya, atau apa tuh? Sorry. Penjualan, gue nggak tahu bulk purchase itu apa, mungkin penjualan langsung rame-rame kayak gitulah, bulk itu gue nggak ngerti. Jika diskon ini cukup signifikan ya untuk melampaui pendapatan aslinya, mereka bisa menjadi negatif, revenue-nya bisa jadi negatif ya. Yang terakhir, penyesuaian pencatatan akuntansi ya. Ada beberapa kasus bisa gara-gara pencatatan akuntansi ya. Sebagai contoh, sorry nih gue nggak bisa baca di sini. Jika ada kesalahan di pengenalan pendapatan awal ya, proses pengenalan pendapatan awal, maka kalau mengkoreksi error ini bisa meresul pada negatif revenue. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di Hexa. Ini pun kalau catatannya benar, karena infonya benar ya. Karena kalau lu scroll sampai belakang, Hexa itu nggak pernah terjadi begini, revenue negatif. Itu bahkan case-nya langka juga ya. Gue baca-baca langka juga terjadi gitu loh. Nah, itu Jan. Jadi pertama ya. Jadi untuk besok ya semoga lu tetap berpikiran jernih gitu loh ya. Tidak patah emosi. Pertama, ini belum tentu infonya Stockbit ini benar. Karena agak aneh datanya gitu loh. Ya, agak aneh. eh Revenue ini harusnya langka lah, minus lah kalau menurut gua langka ya. Terus seumpama oke, kita pay seumpama bener, ternyata bener nih infonya dari Stockbit gitu ya. Nah, si Hexa ini masih punya EPS sebesar mana dia? 808 John. Memang lebih kecil dari tahun lalu 958. Tapi dia masih punya EPS 808 nih. Masih gede ya. Kalau dia bagi 80% kayak biasa ya. Ini anggaplah informasinya si Stockbit ini benar ya. 808 kali 80% ya, seperti di tahun lalu. Dia masih bagikan dividen 646 John. Ya, 646 di harga sekarang bagi 5175. Sorry, 61 ya. Lu masih dapat yield 10%. Masih gede. Masih sangat-sangat besar gitu loh ya. Ya, jadi harga warasnya kalau 646 ya masih ada di angka 6.460 sampai
Kali 20 aja 12.920 ya. Nah, masih beginilah. Ya kalau dihitung dari EPS pun dia masih di harga wajarnya 808 ya, 8.080. Ya masih di sini John ya ring-ringnya. So, meskipun dia menurun ya kalau emang benar ya masih gede sebenarnya ya. Jadi jangan gua ya namanya kalau cut loss hak masing-masing ya, tapi kan gue cuman bilang coba lo berpikir lagi secara jernih gitu loh. Ya, kalau lo cut loss mulu kapan kayanya gitu kan. Nah, jadi masih gede seumpama informasi dari Stockbit ini benar gitu ya. Nah, gue coba cek pengendalinya Hexa ya, kondisinya lagi gimana ya. Di Jepang ini kan sekarang lagi banyak perusahaan bangkrut ya John itu karena nantilah mungkin gue mau bahas sesi khusus itu karena suku bunga US naik, yen melemah. Yen melemahnya itu lebih parah dari rupiah ya, sehingga banyak perusahaan di Jepang itu bangkrut gara-gara itu. Ya, kita untungnya melemahnya dikit. Ya, jadi itu sebuah prestasi juga gitu ya untuk kita Indonesia. Kita melemahnya tidak separah Jepang. Ya nanti kenapa Jepang itu kenapa bisa begitu? Karena terjadi housing crash yang bikin masyarakat trauma sehingga nggak peduli berapa uang yang dicetak pemerintah Jepang tidak akan pernah bisa menaikkan inflasi di sana. Selalu cenderungannya bau-baunya deflasi. Kondisi ini berbahaya kalau The Fed naikin suku bunga dan yen melemah. Nah, itu akan berbahaya sekali. Jadi housing crash itu berbahaya. Nanti gue bahas sesi khusus. Nah, apakah pengendalinya si Hexa ini yang dari Jepang ini terkena gitu ya? Gue sih udah cek dua laporan keuangan ini ya, Hitachi Construction Machinery dan Itochu Corporation di keempatnya semua pada dalam posisi positif. Ini gue kasih lu bukti di sini. Nah ini laporan keuangannya Hitochu ya kalau gue nggak salah. Ya ini Hitochu. Hitochu dia masih cuan 801. Ini gue nggak masalah juta yen lah, gue nggak tahu. Ini kayaknya yen ya, juta yen meningkat dibandingkan tahun lalu. Ya. Sedangkan, aduh satunya lagi tadi gue udah dapet tuh satunya lagi tuh. Ntar ya gue cari. Ini apa sih? Ini gue tadi udah dapat Hitachi Construction Machinery juga dalam posisi positif ya. Kalau lo nggak percaya, nih kita cari. Sayangnya gue lupa lupa ini. Udah kayaknya ke close sama gue. Ya, Hitachi Corporation. Yang gue udah lihat sendiri tadi dia punya construction machinery ya. Gue udah lihat sendiri laporan keuangannya memang laba bersihnya meningkat sekitar 30%. Laba bersihnya ya, year for year. Nah, ini ya. Ya ada sahamnya juga ada. Ya, ini induknya Hexa ya. Ini lo lihat kalau dari bulanan nih laba bersihnya naik ini 84% ya bulanan dan kalau tahunan dia naik 34%. Tadi gue cek sendiri ya. Bisa lo cek kok. Ya. Bisa lo cek nanti lo disasuk sini aja. Ya, ya kalau mau lihat oke lah kita lihat bareng. Tadi udah gue cek sih. Ini ya, dia udah keluar. Nih, udah keluar. Ya kita lihat bareng aja. Lo cek aja net income das. Mana dia? Nah ini John ya, meningkat ya. Ini 93 miliar yen kayaknya sih ya. Miliar yen tahun lalu 70. Jadi terjadi peningkatan sebesar 32%. Ya, jadi induknya Hexa sendiri dalam kondisi duanya oke ya. Gue belum cek sih yang ketiga ya. Yang ketiga sih porsinya kecil jadi gue nggak ngecek. Si ini nih, Hinsasi Konsumsi Masinari ASEAN Pasifik gue belum ngecek ya. Jadi cuma 5%. Tapi gue udah cek dua ini. Dua ini dalam kondisi positif ya. Jadi kayaknya nggak terlalu ngaruh dengan kondisi di Jepang sekarang. Masih cukup kuat ya. Ya semoga itu jadi good news. Sorry ya, meskipun gue juga nggak bisa meramal masa depan, John. Gue bukan dukun. Ya meramal masa depan ya. Itu sebabnya gue selalu bilang minimalisir resiko lu tentunya dengan diversifikasi. Jangan terlalu banyak di satu porsi. Kalau dividen investing tekniknya mungkin agak beda ya. Kalau lu
Kalau lo tipikalnya swing atau trader atau gitu mungkin beda gitu ya. Tapi terserah lu sih. Kalau kalau gua John, gua yakin kok gua taruh porsi banyak nggak apa-apa ya silahkan. Kalau mental lu kuat nggak apa-apa. Takutnya ada berita-berita begini aja nih. Ya, ini terakhir dari kesimpulannya dia ya si ini ya. Adalah penting untuk dicatat bahwa negatif-negatif tidak berarti perusahaan itu secara sengaja menjual produknya di rugi, menjual rugi ya. Tuh, gue pilih lagi juga. Negative revenue umumnya sebagai hasil dari sebuah operasi bisnis dan praktek akuntansi ketimbang daripada sebuah produk pricing yang secara sengaja dijual di bawah cost gitu ya. Tuj- Tujuan perusahaan untuk menghasilkan revenue dan membuat sebuah profit ya. Jadi secara sengaja menjual produk sebagai rugi bukanlah sebuah strategi bisnis yang sustainable ya, yang bisa bertahan ya. Ya. Nah, makanya gue tanya lo, apa mungkin si Exa ini sengaja jual produknya rugi sedangkan kan dia udah punya nama gitu. Kalau lo misalnya bisnis lu kayak Goto gitu lah ya, ya wajar lo jual rugi gitu loh. Wajar ya, kalau startup teknologi dia kan bukan startup teknologi, apa perlu dia harus kasih jual rugi. Nah itu gue balikin lagi ke lu ya, apakah infonya si Stockbit ini bisa dipercaya gitu lah. Jika sebuah perusahaan secara konsisten menjual produk ya di bawah cost produksinya mereka, itu akan menghasilkan ya, kemungkinan akan menghasilkan kerugian dan tantangan atau dan menghadapi tantangan finansial ya. Ini pricing apa sih? Strategi pricing ini harus dengan hati-hati direncanakan untuk memastikan bahwa pendapatan betul-betul mengcover cost dan menghasilkan sebuah profit ya, dan sustain bisnis dalam jangka panjang ya, harus ya. Jadi itu John ya. Jadi menurut si orang ini negatif revenue itu terjadi kalau orang jual rugi itu aja gitu ya. So kayak Goto dijual rugi, jual rugi, jual rugi mulu kan. Wah, ntar ya tinggal right issue aja kan. Wah, 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 triliunan ya. Mending jual mie ayam kalau kayak gitu kan. Ya nggak. Mending jual mie ayam untung gitu. Jual yang kelihatan keren tapi rugi mulu gitu. Kan lumayan tuh kalau misalnya sekali rack issue dana 3T kan udah bisa bikin brand baru tuh, cukup terkenal sampai se-Indo. Lumayan tuh udah cukup itu bikin brand baru. Terkenal sampai mana? Mungkin lebih cuan. Nah itu John. Jadi Eksa kita pertanyakan informasinya, kalau benar pun ya kalau soalnya agak-agak aneh informasinya kan, kok bisa revenue minus gitu kan, doesn't make sense gitu. Hampir 99% ya, kemungkinannya 1% doang. Kalau dia jual rugi, apakah Eksa itu jual rugi? Kan kocak gitu kan. Ya kalau umpama bener pun, ya informasi ini ternyata dividennya masih worth it harusnya. Harus ya, tapi doain aja. Oh ya, dia nanti ada RUPS di bulan Juli, itu bukan RUPS dividen ya John? Bukan, itu RUPS LB. Itu nggak bahas dividen. Jadi biasanya tetap di Indo ini masih banyak retail yang tidak nggak ngerti gini-ginian ya. Jadi nanti pas RUPS LB-nya dia nggak bagi dividen nih, nanti nanti merah biasanya. Itu udah terjadi berulang-ulang. Dia pikir RUPS LB itu bagi dividen. Pernah nggak terjadi? Pernah sih ya bagi dividen, tapi kecil kemungkinan bagi dividen di RUPS LB ya. Jadi lu jangan harap banyak. Dia biasanya RUPS-nya di bulan September gitu. Ya. Oke guys, gitu aja dari gue ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bohong ya.